proses menjemur daging di pagi hari ini disebut dengan kata tasyriq. Mereka menjemur daging di matahari terbit. Apa kata Nabi? Ayyamut tasyriq ayyamu aklin wa syurbin wa zikrin. Hari-hari tasyrik itu adalah hari untuk makan, minum, dan berzikir. Itu hari bersenang-senang. Tidak boleh menyibukkan diri dengan sesuatu yang mengganggu hari raya. Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Allahumma salli salatan wa salaman ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi alladhina hum yanabi'ul ulumi wal hikam. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin wa biqawlihi yahtadil muhtadun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kita sudah berada di hari yang ke-11, hari yang ke-12 bulan Syawal 1446 Hijriah. Masih dalam nuansa Idul Fitri, walaupun baju barunya sudah selesai dicuci, sekalipun kue-kue hari rayanya sudah hampir diselesaikan secara adat, tapi ini masih bulan Syawal dan akan terus berlanjut sampai dengan 17 hari atau 16 hari yang akan datang. Dan dalam durasi waktu tersebut masih terbuka peluang untuk melaksanakan puasa sunat Syawal. Namun saya yakin atau minimal berat dugaan saya bahwa rata-rata sudah menyelesaikan puasa Syawal tersebut di hari-hari pertama bulan Syawal, walaupun waktu masih tersedia panjang. Kenapa demikian? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, menyegerakan puasa Syawal ta'jilan lil khairi, karena ingin menyegerakan kebaikan. Bagus. Tapi juga ada kemungkinan yang kedua. Kenapa sudah selesai? Penyebabnya karena ketidaktahuan bahwa puasa Syawal masih boleh dilaksanakan sampai dengan tanggal 29 atau 30 Syawal. Maka mereka yang sholat di awal waktu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, karena memang ingin menunaikan sholat di waktu fadilah. Ada kemungkinan kedua, seperti yang tadi kita sampaikan, tidak tahu bahwa waktu sholat itu durasinya panjang. Maka dia selesaikan sholat duhur sebelum jam 2, karena begitu jam 2 masuk, dia kerjakan sholat duhurnya, niatnya bertambah sedikit. Usalli fardad duhri 4 raka'atin qada'an lillahi ta'ala. Dia pikir sudah habis waktunya. Maka bila dikerjakan karena pilihan dan keinginan, alhamdulillah, itu disebut taat.
Tapi bila dikerjakan karena ketakutan bahwa waktunya akan berakhir, itu bukan taat, namanya kebodohan alias pa'a. Maka yang wajib bagi kita dalam agama ini adalah berilmu lebih dahulu sebelum kita beramal. Yang kedua, di bulan Syawal ini pula kita berhari raya, dan hari raya Idul Fitri ini di dalam Islam adalah hari raya yang kecil. Yang besarnya nanti yang akan kita hadapi ke depan lebih kurang 2 bulan lagi, Idul Adha. Maka Idul Adha tersebut juga dinamakan dengan Idul Akbar, hari raya yang lebih besar. Saking besarnya Allah berikan kewajiban untuk menikmatinya selama 4 hari berturut-turut. Ada hari nahar tanggal 10 dan ada hari tasyrik 3 hari berikutnya. Apa itu tasyrik? Dari kata-kata syirqun, matahari terbit. Lalu apa masalahnya? Dimulai dengan hari nahar, penyembelihan. Tanggal 10 umat Islam dikala itu menyembelih hewan dalam jumlah yang sangat banyak. Tidak habis mereka konsumsi, karena dulu tidak ada kulkas dan seumpamanya untuk mengawetkan daging. Akhirnya mereka gunakan cara-cara tradisional. Daging yang tidak habis di hari nahar mereka jemur setiap pagi. Maka proses menjemur daging di pagi hari ini disebut dengan kata tasyriq. Mereka menjemur daging di matahari terbit. Apa kata Nabi? Ayyamut tasyriq ayyamu aklin wa syurbin wa zikrin. Hari-hari tasyrik itu adalah hari untuk makan, minum, dan berzikir. Itu hari bersenang-senang. Tidak boleh menyibukkan diri dengan sesuatu yang mengganggu hari raya. Tapi apalah cur, setelah 20 tahun lebih berjalan syariat Islam di Aceh, ternyata di Aceh yang bersyariat Islam belum mampu meliburkan Idul Adha kecuali dengan libur nasional yang 1 hari. Kalaupun ada inisiatif dari kepala daerah menambah libur sampai selesai hari tasyrik, itu pun bukan libur, harus dikompensasi dengan mengganti hari kerja di beberapa kali Sabtu yang berbeda. Itu kebodohan kita. Karena sudah 20 tahun lebih syariat Islam, tidak ada seorang gubernur pun yang ingin mengisi keistimewaan syariat UUPA tersebut dengan memberikan ruang kehormatan Islam libur di hari-hari mulianya. Makanya ke depan pilih saya agar kita liburkan Idul Adha saja sampai 4 hari berturut-turut. Bahkan kawan-kawan yang duduk di DPRA pun tidak mampu merumuskan konun untuk meliburkan Idul Adha, padahal itu konun yang paling gampang di dunia, karena saya yakin tidak ada satu pihak pun yang keberatan libur Idul Adha 4 hari. Gubernur senang libur Idul Adha 4 hari, wakil gubernur senang, DPRA senang, PNS senang, non-PNS senang, pedagang senang, yang pembeli juga senang, yang Islam senang, non-Muslim juga senang. Sebuah kanun yang di sana senang, di sini senang, di mana-mana hatiku senang, tidak mampu diwujudkan, apalagi kanun yang lain. Maka menyahai fikir, kah bakuduk ke ya. Kenapa? Kita ingin nikmat yang Allah berikan tersebut terasa. Hadiah kita untuk umat Islam di negeri ini dapat menikmati Idul Adha dengan sukacita. Tapi inilah kita yang tidak pernah mensyukuri nikmat, dan Allah memberikan sebuah garansi dalam surat Ibrahim, wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ketika Tuhan kalian membuat pengumuman. Apa isi pengumumannya? La in syakartum, jika benar-benar kalian bersyukur. Ada 2 taukid, la dan in. Itu bukan la nafi panjang dia. Ini dibaca singkat. La in syakartum.
sungguh jika benar-benar kalian bersyukur, la azidannakum, itu juga terdapat dua taukid, lam la azidannakum dan nun taukid tsaqilah, la azidannakum, pasti benar-benar akan aku tambahkan nikmatku ke atas kalian. Tapi karena kita tidak bersyukur, maka nikmat yang diberi terasa sebagai laknat saja bagi kita. Kenapa laknat? Dapat uang bagi orang yang membutuhkan itu sebuah berkah. Tapi ketika Allah berikan berkah uang tersebut tidak dipergunakan, maka Allah akan jadikan sebagai siksa. Bagaimana tidak tersiksa? Punya sesuatu tetapi tidak berguna. Allah berikan kekayaan kepada kita, ternyata kita tetap sebagai yang termiskin. Maka Aceh adalah provinsi yang paling banyak anggaran APBN-nya diserahkan untuk Aceh dalam bentuk uang tunai, dan alhamdulillah sudah 4 tahun berturut-turut kita bertahan sebagai juara 1 termiskin se-Sumatera. Alhamdulillah, dari piala bergilir menjadi piala tetap. Jimnya kalih go juara berturut-turut itu menjadi piala tetap. Alhamdulillah. Itu harus kita syukuri. Lain pada pegah nah, nauzubillah. Maka akhirnya banyak uang itu menjadi derita bagi kita. Diungkit-ungkit selalu. Dan yang disalahkan selalu syariat Islam. Ambil syariat, miskin kalian. Padahal yang menyebabkan kita miskin bukan syariat, tetapi ketidakmauan kita untuk menjalankan nilai-nilai syariat. Maka muncullah malapetaka. Bagaimana di negeri yang kaya raya melimpah uang ini, sebagaimana disampaikan oleh guru kita tadi, tiba-tiba ada warganya yang bunuh diri. Bunuh diri boleh jadi dengan sebab-sebab yang lain, tapi tidak terlepas dari kemiskinan. Melihat usia yang bunuh diri ini masih muda, berkisar antara 18 sampai dengan di bawah 30 tahun, ada kemungkinan gadis muda yang belum kawin. Boleh jadi bunuh diri karena patah hati. Kenapa? Bukan karena dipatahkan oleh pemudanya, tetapi patah oleh kondisi. Anak muda ini ketika ingin melamar, ternyata terkendala oleh harga emas yang melambung tinggi. Sudah 6 juta rupiah. Padahal saya dengan Ustaz Zul ada keinginan juga. Cuma melihat harga emas yang melambung tinggi, kami tunda lebih dahulu. Apa masalahnya dengan harga emas? Karena ketidakmampuan kita untuk beradaptasi dengan zaman. Kita ini benar-benar dipermainkan oleh kegiatan, oleh keadaan di sekitar kita. Padahal Nabi kita saja 14 abad yang silam sudah diingatkan oleh Allah Ta'ala, la yahzunka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan engkau menjadi susah, jangan engkau menjadi sedih oleh aktivitas, mobilitas dan superioritas orang-orang kafir di dalam negeri ini. Di Mekah, dalam periode Mekah 13 tahun pertama dakwah Islam, umat Islam tertindas, Nabi tertindas, sedangkan orang-orang kafir bebas beraktivitas, bertransaksi, jual beli, melaksanakan tradisi, beribadah. Umat Islam tidak bisa. Diingatkan oleh Allah, jangan kamu sedih, karena harta yang mereka kumpulkan hanya mata'un qalil, sedikit saja. Maka bayangkan masjid yang kita bangun yang sudah lebih 10 tahun belum selesai ini, biayanya sudah miliaran, puluhan miliar. Puluhan miliar besar. Andai kata tidak besar, dari dulu sudah selesai. Tapi pertanyaannya, miliaran rupiah, puluhan miliar rupiah pembangunan masjid ini, apakah biayanya besar? Kita nggak perlu mencari ukuran akhirat dulu. Ambil yang dekat-dekat saja di dunia. Biaya pembangunan masjid ini belum seberapa dibandingkan harga sebuah berlian yang ditempatkan di atas mahkota Ratu Inggris. Ada tiara namanya. Ternyata lebih kecil daripada tiara tersebut.
Ratu Inggris itu kemana-mana membawa Masjid Raya Baitur Rahman nilainya. Dia pakai saja di atas kepalanya. Itu baru mengukur dunia dengan dunia. Belum lagi mengukur dunia dengan akhirat. Maka diingatkan oleh Allah, mata'un qalil, itu hanya sedikit saja. Pahamlah Nabi tentang nilai dunia. Suatu hari datang berkunjung ke tempat beliau, ke rumah beliau, sahabat beliau yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sekaligus sebagai mertuanya. Saat itu sudah di Madinah. Nabi sudah berkuasa sebagai seorang pemimpin yang kelak negerinya akan menaklukkan Persia dan Romawi. Ketika Sayyidina Umar datang dan masuk ke kamar Nabi, terlihatlah Nabi sedang berbaring di atas sebuah ranjang. Antara beliau dengan ranjang itu tidak ada alas sama sekali. Ma bainahu wa bainahu syai'un. Enggak ada pelapis, enggak ada spray, enggak ada kasur. Hanya berbantalkan yang terbuat dari kulit kambing dicampur dengan pelepah kurma sebagai kapasnya. Dan di pipi Nabi ini terlihatlah bekas guratan-guratan garis dari kulit kambing tersebut. Lagi orang badika cukai aja mat. Lalu di dinding di atas kepala beliau terdapatlah ada periuk kecil yang digantung, dan kaki beliau berselimut dengan kulit yang baru selesai disamak. Melihat keadaan seorang Nabi, seorang Rasul kekasih Allah tidur demikian rupa, Sayyidina Umar yang perkasa, yang keras hatinya ini bisa meneteskan air mata. Merasakan kehadiran Sayyidina Umar, Nabi terbangun dan melihat Sayyidina Umar menangis. Beliau bertanya, ma yubkika? Kenapa engkau menangis wahai Umar? Kenapa engkau menangis wahai Aba Hafsin? Panggilan Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Umar? Inna Qaisar wal Kisra. Ya Rasulullah, ada Kaisar di Romawi dan ada Kisra di Persia. Wa anta Rasulullah, sedangkan engkau Rasulullah seperti ini keadaannya. Itu Kaisar dan Kisra, mereka di istana dengan segala kemegahannya, sedangkan engkau lebih daripada mereka, seorang Rasulullah dan seorang penguasa, tapi kondisimu demikian rupa. Tersenyum Nabi menyatakan, ama tarda lahumud dunya walanal akhirah. Wahai Umar, tidakkah engkau ridha dunia menjadi milik mereka dan akhirat menjadi milik kita? Maka barulah Sayyidina Umar pun menjadi tenang. Bahkan ketika kelak saat beliau menjadi pemimpin di Madinah menggantikan Abu Bakar, di masa kekuasaan beliau umat Islam taklukkan Persia dan Romawi. Beliau kirim Panglima Khalid bin Walid untuk menaklukkan Romawi, dan beliau kirimkan Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menaklukkan Persia. Dilucuti harta kekayaan yang melekat di dalam istana Kisra, semuanya dibawa ke Madinah, dan ternyata tidak mengubah beliau dari seorang pemimpin yang sederhana tetap menjadi pemimpin yang sederhana. Tidak boleh gunakan sedikit pun dari harta Kisra Persia tersebut untuk membangun istana beliau sendiri. Andai kata ke Cekeung dibawa, sungguh berubah istana wali kota Cekeung. Kenapa? Karena keserakahan kita. Ini ajaran Islam. La yahzunka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan mobilitas aktivitas orang-orang kafir di dalam negeri mengundahkan kalian. Hari ini kenapa orang Aceh gundah sampai ada yang bunuh diri? Salah satu sebabnya karena Timur dan Barat sedang perang dagang. Hanya karena Amerika sedang dipimpin oleh Donald Trump. Memang Amerika ini seleranya aneh-aneh. Pemimpin burung pengomongan. Ya. Terjadilah perang dagang, sama-sama menaikkan pajak dengan Cina. Amerika IPE, Cina IPE. Dalam kondisi gonjang-gonjing ekonomi yang tidak jelas, orang-orang yang super kaya mengamankan asetnya dengan mengkonversi dalam bentuk emas. Berlakulah hukum pasar. Ketika tinggi permintaan, harga pun meningkat. Mereka kumpulkan emas. Maka naiklah harga emas di kita. Baru sekitar sebulan yang lalu harganya
5 jutaan, sekarang sudah menyentuh angka 6 juta. Mulailah goyang gitu. Oh, apakah nak aku belum? Oh, 3 bulan kau ikut. 6 bulan kau ikut. Apakah nak belum? Orang yang bertanya-tanya, apakah nak belum? Lalu keluarlah keluhan-keluhan. Kali cip duduk gerok kacung. Ada lawai belum kai lompeng. Ini orang yang tidak punya panduan dalam hidup. Untuk apa kita merisaukan sesuatu yang kita tidak perlu? Yang sepatutnya risau adalah calon pengantin yang tidak persiapkan emas beberapa bulan yang lalu. Maitanya kalau kawin bergabung dah. Yang sudah selesai kawin tenang saja, kecuali yang ingin kawin lagi. Tapi ini nilai mata uang kita berkurang. Berkurangnya nilai mata uang kita seharusnya tidak mengurangi kebahagiaan kita. Itu yang harus menjadi panduan bagi kita. Ma kataballahu laka lam yakun liyukhti'aka. Apapun yang sudah Allah tetapkan menjadi hakmu, tidak akan mungkin salah masuk dalam rekening orang lain. Wa ma kataballahu li ghairika lam yakun liyukhti'aka. Dan apapun yang Allah takdirkan menjadi hak orang lain, tidak mungkin akan masuk ke dalam rekeningmu. Dulu pernah ada salah kasus di rekening Mandiri, masuk ke dalam rekening orang lain, sekian miliar. Dia bersuka cita, tapi dia lupa bahwa itu salah masuk, ditagih kembali oleh pihak bank dan terpaksa harus dikembalikan. Enggak perlu khawatir. Kenapa? Jatah kita, rezeki kita tidak akan kemana-mana. Tapi kalau tidak kemana-mana juga enggak dapat rezeki. Itu sudah takdir. Maka ada panduan dalam hidup yang harus kita belajar dari agama. Maka saat kita melihat dan membaca Al-Quran, kalaulah tadi kita perhatikan bacaan imam di dalam salat sampai pada rakaat yang kedua, beliau membaca penutup dari juz yang kedua. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahum mub'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Tidakkah kalian perhatikan tokoh-tokoh Bani Israel setelah Nabi Musa wafat? Mereka menjadi bangsa yang terusir dari berbagai negeri. Dan kita paham melihat tingkah laku mereka hari ini. Mereka menjadi bangsa paria yang tidak diakui oleh bangsa manapun. Tapi para pemimpinnya, tokoh-tokohnya punya kesadaran. Dalam keadaan tertindas, tokohnya berkumpul mencari solusi. Ini kita terus diperangi, kita datang ke Cerkeung dikejar, kita datang ke Batoh dikejar. Nyoh daya ilit. Bagaimana kita bela diri? Apa yang terjadi? Mereka datang menemui nabinya. Tapi Nabi Musa sudah wafat. Bani Israel punya banyak nabi. Maka nabi di kalangan Bani Israel, kata Rasulullah, itu seperti ulama di tengah-tengah umatku. Ulama'u ummati ka anbiya'i Bani Israel. Ulama di kalangan umatku kedudukannya seperti kedudukan para nabi di kalangan Bani Israel. Nabi yang mereka datangi ini namanya Syamwil. Dalam bahasa Eropa Barat disebut dengan Samuel. Kita ada Tengku Syamwil putih itu di Melayu. Nabi Syamwil. Apa proposalnya? Ib'ats lana malika. Tolong lantik seorang raja untuk kami. Untuk apa? Nuqatil fi sabilillah, agar memimpin kami berperang di jalan Allah. Kami ingin berperang. Dan Nabi ini pun dari latar belakang Bani Israel yang sangat paham jiwa orang Bani Israel yang pengecut. Maka beliau pertanyakan, wa hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Sekarang kalian datang minta seorang raja, proposal kalian demikian bunyinya, agar memimpin kalian berperang. Nanti ketika perang itu terjadi, pasti kalian akan lari. Kalian pengecut. Wa hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Dan perang. Mereka yakinkan Nabi ini dengan dalih yang sangat kuat. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Bagaimana mungkin kami tidak mau terlibat perang padahal kami diusir dari negeri dan kami dipisahkan dari anak dan istri. Mereka punya alasan yang kuat untuk berperang. Oke, kalau sudah sepakat, saya akan bermunajat. Maka berdoalah kepada Allah
Setelah selesai, beliau keluar dengan sebuah jawaban. Innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Kalau kalian minta raja, sekarang Allah putuskan yang menjadi raja kalian namanya Talut. Bahkan Nabi ini belum tahu Talut itu siapa, tapi mereka tahu. Mereka ini seperti warga Sabang dan Pulau Aceh, saling kenal dengan sama mereka. Beda dengan orang Ceke, enggak kenal sama mereka. Diketahui sama siapa orangnya, siapa orang tuanya diketahui. Begitu disebut Talut, langsung mereka protes. Qalu wa ma lana anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Bagaimana mungkin dia menjadi pemimpin kami padahal kami yang paling layak jadi pemimpin. Bukan hanya kamu tentunya. Ini ketua partai pulan, ini ketua partai pulin, ini ketua fraksi. Yang pupuknya tiga Myanmar. Dia tidak pernah terlibat politik sama sekali. Rabi-rabi kamengkero. Nabi ini katakan jawaban Allah tersebut berikut dengan alasannya. Innallaha astafahu alaikum. Allah yang pilih dia menjadi pemimpin kalian dan modal kepemimpinannya sesuai dengan kebutuhan kalian. Wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Allah berikan kelebihan ilmu, strategi perang dan fisik yang kuat. Raya panjang boleh dadah. Terdiam mereka. Maka saat kita baca Al-Quran, kita dapati ada beberapa latar belakang untuk seorang pemimpin sesuai dengan kebutuhan zamannya. Ketika Nabi Yusuf alaihi salam keluar dari penjara, ketika raja tidak tergerak hati untuk menunjuk beliau sebagai pemimpin, beliau tawarkan kemampuannya. Ij'alni ala khazainil ard. Wahai raja, lantik saya untuk menjadi menteri pertanian. Khazainil ard, hasil bumi. Apa alasan yang beliau ajukan? Inni hafidhun alim, karena saya terampil dalam menjaga dan tahu bagaimana melakukannya. Ini tantangan di masa Nabi Yusuf. Beliau tidak tawarkan karena fisik beliau kuat, karena itu bukan perang menghadapi pasukan, tetapi perang menghadapi kondisi negeri yang akan mendapatkan kemarau panjang. Maka harus ada seorang menteri, seorang penguasa yang pandai untuk menjaga hasil bumi melewati masa kemarau. Di zaman Nabi Musa alaihi salam, ketika beliau lari dari Mesir karena baru saja membunuh seorang tentara Firaun, dikejar-kejar, lari ke negeri Madian, bertemulah dengan kelompok orang yang sedang memberikan minum ternaknya, dan di belakang mereka ada dua orang perempuan sedang menanti. Rasa kemanusiaan dan kejantanan beliau mendorong untuk bersikap bertanggung jawab. Beliau bangkit dari tempat duduknya dan menemui wanita ini sambil bertanya, ma khatbukuma, ada masalah apa kalian berbaris bersama laki-laki di sini? Padahal wanita itu tidak beliau kenal, bukan kerabatnya, bukan orang kampungnya. Apa jawaban wanita ini? Kami tidak bisa, la nusqi hatta yusdirar ri'a. Kami tidak bisa berikan minuman ternak sampai para penggembala yang laki-laki ini kembali pulang. Kami tidak bisa berdesak-desakan dengan mereka. Maka wujud tanggung jawab seorang pria yang luar biasa. Nabi Musa mengambil air untuk ternak dua orang perempuan ini. Begitu selesai, kedua perempuan ini pulang tanpa mengucapkan terima kasih. Tapi pulangnya lebih cepat dibandingkan hari-hari yang lain. Menjadi perhatian dari orang tuanya sampai ia bertanya, kenapa kalian pulang lebih cepat? Ini orang tua di masa lalu. Awai gowana katanya. Itanya hanai wawo katanya. Maka yang mati bunuh diri kemarin tidak ditanyakan oleh orang tuanya, tapi diketahui oleh lingkungannya. Dijawablah, tadi ada seorang pria tampan membantu kami bekerja. Kepada wanita yang menjawab inilah Nabi Syuaib. Bukan Nabi Syuaib sebenarnya. Beliau putra dari Nabi Syuaib. Katakan, tolong temui pria tersebut dan suruh dia datang kemari untuk kita ucapkan terima kasih. Faja'at ihdahuma tamshi 'ala istihya'. Maka salah seorang dari dua orang putri ini berjalan dengan sikap malu-malu. Tamshi 'ala istihya', berjalan dengan sikap malu-malu. Itu tabiat perempuan yang mau ketemu laki-laki. Tapi hari ini ketika perempuan ingin temui laki-laki, yang laki-lakinya malu-malu. Hana hidup malele baurina. Maka ajarkan didik anak-anak perempuan kita untuk punya sikap malu, karena itu mahkota bagi perempuan. Baru diundang Nabi Musa.
inna abana yad'uka liyajziya laka ajra ma saqaita lana. Ayah kami undang kalian, Anda datang ke rumah untuk mengucapkan terima kasih atas bantuan yang sudah diberikan. Ketika Nabi Musa datang ditanya oleh orang tua tersebut, ada masalah apa kamu sampai kemari? Beliau bercerita tentang lari dari Mesir, tentang hubungan beliau dengan Firaun. Orang tua ini katakan, kamu sudah sampai di negeri yang aman, ini di luar teritorial Firaun. Anak yang tadi disuruh menjemput Nabi Musa katakan, ya abana stajirhu, wahai ayah kami, pekerjakan dia, upah dia. Inna khaira man istajartal qawiyul amin, karena orang yang paling bagus engkau suruh bekerja adalah al-qawi, kuat, amin, lagi dapat dipercaya. Kenapa? Tantangannya mengurus kambing harus kuat, berkelahi dengan laki-laki yang lain untuk merebut air. Maka tantangan zaman itu akan terus berubah. Tapi kita yang hidup di negeri ini tidak pernah berusaha untuk menjawab tantangan zaman. Kita larut oleh buayan zaman. Kita menari atas gendang yang ditabuh oleh pihak lain. Mahaimuh tegrup-grup blomoh. Jadi kan blomoh karena perle, blomoh karena kay blow legop. Makawin kan karena ka perle kawin, karena ni inangnya kay dap ilekay urang lain. Kita sekolah bukan karena kita perlu ilmu. Kita sekolah karena kita perlu untuk bekerja. Maka supaya diterima kerja, kita carilah fakultas-fakultas yang favorit. Ketika kebutuhan untuk masuk fakultas itu berdesak-desakan, berlakulah hukum ekonomi. Maka kita harus bayar untuk masuk kuliah. Padahal biaya untuk membayar masuk kuliah tersebut, kalau dipakai untuk modal kerja, keberkahan kekayaan. Jadi siklusnya selalu kita dipermainkan oleh orang lain, bukan karena kebutuhan kita sendiri. Maka hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, sebagai sebuah negeri, seharusnya para pemimpin kita memberikan arahan kepada penduduk negerinya. Cobalah telusuri kelebihan kita dan kelebihan kalian. Maka insya Allah dalam kondisi demikian hidup kita akan baik-baik saja. Tapi apalah cur, kita selalu menjadi permainan pihak lain. Ditabuh gendang di tempat lain, kita yang menari. Inilah indahnya Islam. Maka dalam keadaan begini, apa yang jadi panduan kita? Maka pertanyaan sederhananya, apa yang kita cari dari sebuah kekayaan? Jawabannya hanya ada 3, kata Rasulullah. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Barang siapa di antara kalian bangun pagi dalam keadaan aman dirinya, wa mu'afa fi jasadihi, sehat badannya, wa indahu qutu yaumih, dan punya bekal makanan untuk sehari saja, faka'annama hizat lahud dunya, maka seolah-olah seluruh kesenangan dunia adalah miliknya. Maka pastikan kita aman, jangan mencari musuh. Bagaimana caranya? Sebarkan salam, afsyus salam. Sebarkan salam. Asal ketemu assalamualaikum, asal ketemu assalamualaikum. Nyan ada ngam pencuri merompok assalamualaikum, hanya deh cumi-cumi. Ini konsep dasar, afsyus salam, sebarkan salam supaya kita menjadi aman. Yang kedua, badan kita menjadi sehat, dijauhkan penyakit dari tubuh oleh Allah Ta'ala. Tenangkan batin. Orang kalau batinnya tenang, penyakit akan menjauh, cemekam pulih. Maka ketika terjadi COVID yang lalu, bagi kita yang mau memeriksa berita, kita akan dapati bahwa dalam kondisi COVID tidak ada seorang pun dengan gangguan jiwa yang mengalami COVID. Saya duduk dengan Dr. Fakhrul Jamal, mantan kepala rumah sakit Zainul Abidin di Warung Solong. Ketika sedang COVID, hanya di Aceh bisa ngopi waktu COVID, Aceh dilawan. Saya duduk, sudah 3 bulan berjalan COVID, saya tanya ke beliau, Pak Dokter, ini COVID sudah 3 bulan berjalan. Saya mau tanya informasi dan datanya. Ada enggak kawan-kawan kita, saudara kita yang gangguan jiwa tersebut, yang gila-gila tersebut yang kena COVID? Sampai sekarang belum ada, Ustaz. Yang kamu peluh, kamu retuh, kamu ribe, kamu rabihumu, dan belum ada orang gila yang kena COVID. Kenapa? Karena orang gila itu batinnya sangat tenang. Enggak ada masalah lagi dengan tagihan, dengan cicilan, dengan utang piutang. Kan selesai itu. Makanan enggak ada masalah lagi. Makanan baci lam tung bro kepajuh hana takik perut. Itunya bak makanan kenduri menggedengat bacut cirit. Ya, Pak. Batin mereka sudah tenang, bahkan nyamuk pun akan menjauh. Saya pikir orang gila sudah selesai masalah. Ternyata mereka masih menyisakan sedikit masalah. Saat saya diundang berkunjung ke rumah sakit jiwa,
ketika berkunjung ke ruang-ruang rawatan, bertemu dengan kerabat-kerabat kita tersebut, mereka masih mempertanyakan satu hal. Tengku, awak kan tengku, bang, nak rokok tiba? Mereka masih bertanya rokok, bang, nak rokok tiba? Ya Allah, ternyata sudah sampai gangguan jiwa, mereka masih bermasalah dengan rokok. Makanya begitu saya keluar dari lingkungan tersebut, bertemu dengan kawan-kawan yang waras, bang, nak rokok tiba? Tinggal di rumah sakit jiwa. Ini bukan larangan merokok, merokok saja, yang jangan minta rokok. Dan yang kedua, ketika merokok jangan minta maaf, merokok saja. Saya paling kesal ketika duduk di warung kopi, tiba-tiba ada yang ingin merokok, menyatakan, malaikat maaf naku, lempir rokok. Ini error orangnya. Kenapa? Orang yang normal, mereka berbuat salah dulu baru minta maaf. Begitu sedang berjalan-jalan, dia tendang kaki kita, baru dia minta malaikat maaf naku, karo mesti pak aki. Tapi orang yang tidak waras, minta maaf dulu untuk berbuat salah. Malaikat maaf naku, bahkan kena uti pak akhiran. Dan itu hanya terjadi kepada orang yang merokok. Orang yang berbuat salah minta maaf wajar, tapi minta maaf untuk berbuat salah itu kurang ajar. Nah, maka yang ingin merokok, merokok saja. Jangan minta maaf dan jangan minta rokok. Apa yang terjadi? Karena jiwanya tenang, maka penyakit menjauh. Islam berikan solusi. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Orang-orang yang beriman, yang jiwanya menjadi tenang dengan berzikir kepada Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir hati kita akan menjadi tenang. Begitu tadi kita selesai solat langsung, astaghfirullah, subhanallah, subhanallah, gue pilih saja, tenang jiwa kita. Maka dari tempat yang jauh kita datang kemari hanya untuk sebuah subhanallah. Kalau untuk salat subuh ada banyak masjid, tapi subhanallah hanya dengan Ustaz Zul Arafah. Di masjid yang lain astagfirullah, di masjid beliau subhanallah. Kenapa? Itu zikirnya para malaikat. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat tidak pernah beristighfar karena malaikat tidak berbuat dosa. Mereka hanya bertasbih memuji Allah Ta'ala. Ketika malaikat menggugat Allah, untuk apa engkau ciptakan Adam yang hanya akan berbuat kerusakan di muka bumi? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami senantiasa bertasbih dan mengucapkan takdis. Itu ibadahnya malaikat. Maka kita datang hanya untuk sebuah subhanallah, tenang hati kita. Maka perbanyak zikir, penyakit akan menjauh. Dan yang terakhir kata Nabi, wa indahu qutu yaumi, dan dia punya bekal makanan pokok untuk sepanjang hari. Gak perlu difikir yang besok. Banyak orang yang stres hari ini hanya karena rekeningnya berkurang sedikit angka-angkanya, hanya karena harga emas yang sudah naik dan belum sempat dibeli, padahal uangnya belum tentu dipakai sampai hari kiamat nanti. Bank dalam rekening, Bank Aceh, dalam BSI, dalam rekening 1 miliar, 2 miliar, sampai meninggal dia tidak akan sentuh uang tersebut. Dia terus berputar. Tapi dia menjadi sakit, galau, gangguan jiwa hanya karena kurs sudah berubah, IHSG sudah menurun, karena harga emas sudah meningkat. Kenapa? Dia tidak percaya janji Allah bahwa orang yang kaya tetap kaya, yang miskin tetap dalam kondisi miskinnya. Tapi kita tidak tahu siapa yang kaya dan siapa yang miskin sampai Allah Ta'ala takdirkan dalam kehidupan dan saat meninggalnya. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pertemuan yang pertama kita setelah selesai bulan Ramadan, saya mengajak, mari kita kembali kepada panduan dasar dari Allah. Bacalah Al-Quran, baca terjemahan Al-Quran, pahami Al-Quran, dan berzikirlah kepada Allah, hidup Anda akan menjadi tenang. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, saya lupa membaca tadi, ternyata durasi 20 menit. Ini sudah hampir 1 jam. Maka demikian sekedar provokasi untuk hari ini, dan titip pesan untuk kawan-kawan yang di DPRA, tolong diusahakan konun agar nanti Idul Adha kita libur 4 hari berturut-turut. Kalau tidak siap, sampaikan sekarang, baku duke kan. Ya, yang kedua, kepada gubernur dan wakil gubernur, kalaupun tidak selesai kanunnya di DPRA, adalah kebijakan sebuah pergub, yang penting Idul Adha libur 4 hari berturut-turut. Apalagi sekarang sudah ada WFA, work from anywhere. Ternyata bahkan sudah diterjemahkan menjadi work from anytime. Galak-galak roy kerja. Jadi mudah-mudahan dengan kebijakan-kebijakan kecil mendatangkan kebahagiaan, dan terasa bahagia akan menjauhkan penyakit. Orang yang jauh penyakit akan banyak penghematan. Dengan menghemat akan bisa beli emas lebih banyak. Dengan banyaknya emas bisa kawin lagi insyaAllah. Hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah,
Demikian dari saya, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.